Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Karisma akan Waalaikumsalam. melakukan proses coaching di mana saya sendiri berperan sebagai pengamat atau supervisor dan rekan saya Pak Yuliadi berperan sebagai coach dan kemudian rekan saya Pak Dadang Rismanto berperan sebagai ya. Assalamualaikum Pak Yuliadi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya, baik. Alhamdulillah ya, Pak ya. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang, Pak, terkait praktik coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Jadi hari ini di sini saya berperan sebagai observer, Pak. Saya ingin mengingatkan beberapa hal yang akan disampaikan kepada Bapak. Nanti saya akan mengamati dan menilai Bapak sesuai dengan rubrik ya, Pak ya. Adapun rubrik nanti itu eh, yang pertama saya akan mengamati apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta, itu yang pertama ya, Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachee Bapak nantinya ya. Dan untuk yang ketiga, Pak, yaitu bagaimana Koci Bapak nanti bisa merespon maupun menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Ya, saya juga di sini akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching yang akan Bapak nanti lakukan. Seperti halnya yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum lanjut ke proses coaching nih Pak ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Kira-kira nih Pak, menurut Pak Yuliadi, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat proses coaching, apa itu Pak kira-kira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada saat proses coaching yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Ibu, terhadap coaching. Baik Pak, jadi begitu ya Pak. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti ya. Eh, Bapak kalau boleh tahu di antara 3 kompetensi itu, kira-kira menurut Pak Yuli nih, kompetensi manakah yang akan Bapak kembangkan secara spesifik gitu, Pak? Menurut saya dari ketiga kompetensi itu kompetensi yang nanti akan saya kembangkan secara spesifik ada 2, Bu. Yang pertama adalah saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua adalah saya akan mendengarkan secara aktif. Oke, Itu, Bu. jadi untuk lebih spesifiknya, Bapak itu nanti akan mengambil 2 kompetensi ya, Pak ya? Nah, kemudian Pak nih terkait indikator. Jadi nanti pada saat pelaksanaan coaching, indikator yang seperti apa yang Bapak harapkan kira-kira Pak? Adapun indikator yang saya harapkan nanti yaitu saya ingin supaya Koci bisa menggali atau mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Oke Pak, jadi ini kita sudah berada di ujung sesi nih Pak. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan tentunya ya. Tetapi setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak ya.
kita akan membahas kembali seperti apa proses coaching yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Bapak laksanakan nanti ya. Itu ada pada percakapan pasca observasi. Bisa ya Pak ya? Ibu, insya Allah bisa, Bu. Oke, kalau begitu silahkan Bapak langsung melakukan proses coaching dengan coaching Bapak. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Pak ya. Oke, amin, amin, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Dadang. Waalaikumsalam Pak Yuli. Apa kabarnya, Pak Dadang? Alhamdulillah Pak Yuli, kabar baik. Gimana kabarnya Pak Yuli juga? Alhamdulillah, kabar baik juga, Pak Dadang. Saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Dadang tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itu loh Pak Yuli, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah nih. Namun saya bingung mau mengutarakannya. Kemana kira-kira, apakah Pak Yuli ada waktu nih Pak Yuli? Mohon maaf ya Pak Yuli, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Yuli. Insya Allah Pak, ada waktu Pak. Dan jangan sungkan juga kalau Bapak Dadang mau bercerita sesuatu, Bapak tidak mengganggu kok. Monggo Pak. Ya, alhamdulillah Pak Yuli. Ya, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak Yuli, beberapa ini saya sering tidak nyaman nih dengan pikiran saya. Kadang pikiran saya itu tidak tenang Pak Yuli nih. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya sih berharap gini Pak Yuli, saya bisa mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Yuli nih Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain Pak yang ingin Bapak dapatkan selain ketenangan? Ya, seperti ini Pak. Saya berharap akan mendapatkan solusi juga Pak. Selain ketenangan, saya akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya akan ceritakan nanti Pak. Ya, ya Pak. Semoga kita nanti bisa mendapatkan solusi dari dan pemecahannya, ya Pak. Amin. Jadi Amin permasalahannya Pak. seperti apa Pak? Silakan bisa ceritakan. Jadi seperti ini Pak Yuli ya, beberapa hari ini kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran nih Pak dari kepala sekolah. Oh, jadi begitu permasalahannya. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Dadang mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius loh Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Pak? Itu Pak. Jadi Bapak kepala sekolah saya itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks loh Pak Yuli, seperti itu kayaknya loh Pak Yuli. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu menggunakan buku dari berbagai sumber Pak. Bisa dari buku yang dari referensi buku yang dari referensi perpustakaan,
dan lain sebagainya, Pak. Yang penting saya juga mengacu pada kurikulum, Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan loh, Pak. Oh, jadi masalahnya itu Pak Dadang. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi kepada Pak Dadang. Selama ini apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, terus menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan, Pak. Sebenarnya seperti itu, Pak. Oh, kalau boleh tahu, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sebenarnya sudah cukup dan memudahkan para murid-murid juga, Pak. Dan murid-murid pun termotivasi. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output, menurut Pak Dadang, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter pada profil belajar murid itu beragam, dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Pak. Oh iya, Pak, betul juga ya, Pak ya. Kenapa sih saya tidak kepikiran ke arah situ, Pak? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Pak. Nah, itu Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak ya. Ya Pak, jadi setelah Bapak Sekarang bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? terima kasih Pak Yuli, terus terang saya sudah merasa nyaman dan lega. Tetapi masih ada sedikit yang mengganjal nih Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus Pak. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dan masalah ini dengan masalah ini Pak. Sehingga akibatnya belum begitu fokus terhadap pekerjaan juga nih Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Dadang masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman. Saya merasa malu dan resah kalau teman-teman saya juga mempermasalahkan ini di kemudian hari, Pak. Nih. Oh, jadi jika boleh saya menyimpulkan, yang membuat Pak Dadang tidak merasa nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Dadang tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingati Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada teman-teman yang lain. Betul, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah di depan teman saya atau ya, Pak ya? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saya. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak, amin Pak, mudah-mudahan ya.
Ya, Pak Dadang. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Ya Pak, saya berniat untuk menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi Pak pada saya. Ya Pak, ini sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada yang lain yang akan Bapak lakukan? Saya berencana juga untuk meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana proses belajar mengajar yang baik, Pak. Itu rencana saya, Pak. Oke. Oke, Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya, Pak. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dan mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, luar biasa Pak Dadang. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah Pak Yuli. Jadi sekarang saya merasa lega nih. Karena jujur ya, saya takut salah dalam mengambil langkah, Pak, dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan saya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya pada yang sudah merasa lega. Terus dari yang sudah lakukan untuk menjalankan rencana itu, adakah batasan deadline waktunya? Baik, Pak. Mengenai hal ini, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan siswa akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan eh, menghadap kepada beliau untuk membicarakan hal itu juga, Pak. Oke, oke Pak. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran saya, ini Pak, masih dalam pikiran ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, sehingga barangkali Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Dadang. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. amin, amin Pak, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Yuli, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak ya. Ya Pak Dadang, sama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf juga kepada Pak Yuli ya sudah mengganggu waktunya. Selanjutnya saya mohon pamit nih Pak. Ya Pak Dadang, silahkan. Terima kasih Pak Yuli. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yuli. Assalamualaikum Pak Yuli. Waalaikumsalam
Bu Linda. Ya, bagaimanakah kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana proses coachingnya tadi Pak? Lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Baik Pak, Alhamdulillah lancar ya Pak ya. Jadi tadi Bapak sudah melaksanakan proses proses coaching ya Pak ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Dan ini adalah tahap pasca observasi ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Jadi begini Pak, Bapak kan tadi sudah melaksanakan proses coaching ya bersama coach Bapak. Eh, Kira-kira Pak, bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri terkait kompetensi coaching setelah Bapak melaksanakan proses coaching dengan coach Bapak tadi? Setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama coach saya, tadi saya menilai diri saya sendiri. Menurut pendapat saya sudah melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alutita. Mulai dari saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke Pak, jadi menurut Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur Tirta tadi ya Pak ya? Nah sekarang boleh saya menyampaikan sedikit ya Pak tentang hasil pengamatan saya tentang proses coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini. Dari hasil pengamatan saya, Pak, yang pertama proses coaching yang Bapak lakukan, alhamdulillah ya Pak, berjalan dengan lancar. Dan alur Tirta juga sudah berjalan sesuai alurnya. Kemudian Bapak sudah berusaha menggali Koci dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Dan Koci pun juga sudah merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tentunya ya. Kemudian saya juga sudah melihat prinsip-prinsip coaching yang sudah ada, Pak. Jadi alhamdulillah menurut saya semuanya sudah baik, sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Setelah saya mengamati hasil pengamatan sudah saya lakukan tadi, Pak, dan setelah Bapak mendengar tentang hasil pengamatan ini, kira-kira menurut Bapak bagaimana? Setelah mendengarkan hasil dari pemaparan dan pengamatan Ibu tentang kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, yaitu justru saya merasa senang. Ternyata apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Tetapi saya juga masih merasa banyak kekurangan. Perlu latihan lagi sehingga saya merasa terbiasa nantinya untuk melakukan kegiatan coaching bersama rekan-rekan yang lain. Oke, jadi begitu ya Pak ya. Setelah proses coaching ini, adakah rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya Pak, barangkali? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan pasti ada, Bu. Yang akan saya lakukan yaitu terus berlatih melakukan coaching sehingga saya terbiasa bisa menggali atau mengeksplor ide-ide dari si coaching untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian saya harus terbiasa untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa memancing atau mengeksplor kemampuan dan tanggung jawab coaching. Oke, hebat ya, luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak akan terus berlatih melakukan coaching sehingga Bapak terbiasa bisa menggali ataupun mengeksplor ide-ide dari si coaching untuk bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi ya Pak ya. Nah kemudian Bapak juga harus terbiasa untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya, untuk bisa memancing ataupun mengeksplor kemampuan dan tanggung jawab coaching seperti itu. Baik Pak, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan? Sudah tidak Bu? Sudah cukup Bu? Oke,
Baiklah Pak, kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Semoga tetap semangat terus ya. Terus belajar dan berlatih tentunya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Sukses selalu ya Pak ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuliadi bersama rekan-rekan saya akan praktek coaching, di mana saya berperan sebagai observer atau pengamat, rekan saya Pak Dadang sebagai coach, dan Ibu Duyanti sebagai coach. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Pak Yuli. Apa kabarnya hari ini Pak Dadang? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya Pak. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait praktek coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Jadi hari ini di sini saya sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal yang akan disampaikan kepada Bapak. Nanti saya akan mengamati dan menilai Bapak sesuai dengan rubrik. Adapun rubriknya nanti itu adalah nanti saya akan mengamati apakah proses coaching itu sesuai dengan alutsista, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach, dan bagaimana coach merespon dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Saya juga akan melihat apakah prinsip coaching sudah berjalan dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti, seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Sebelum lanjut ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak Dadang. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat proses coaching? Baiklah Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada saat coaching yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif Pak. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap coaching nanti Pak. Oke. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Kalau boleh tahu di antara 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifiknya, Pak? Menurut saya dari ketiga kompetensi itu, kompetensi yang nanti akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2 Pak. Yang pertama adalah saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua adalah saya akan menanyakan secara aktif Pak. Oke, jadi untuk lebih spesifik, Bapak akan mengambil 2 kompetensi saja ya Pak. Kemudian terkait dengan indikator, jadi nanti pada saat coaching nanti indikator seperti apa yang Bapak harapkan? Adapun indikator yang saya harapkan nanti saya akan saya itu ingin supaya coach bisa menggali atau mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapi dengan sendiri, Pak.
Nah, ini kita sudah di ujung sesi, Pak. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak, tetapi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya, Pak. Kita akan membahas kembali seperti apa proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Dadang. Dan percakapan pasca observasi bisa ya, Pak? Ya bisa Pak. Oke, kalau begitu silakan Bapak langsung melakukan proses coaching dengan coachingnya Bapak. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Pak. Amin, amin Pak. Oke. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Dadang, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah, saya kabar baik juga Pak. Tapi saya amati hari ini Bu Dewi kelihatannya kurang bersemangat nih dan tidak seceria biasanya Bu. Kalau boleh tahu apakah Bu Dewi sedang ada masalah nih? Pak Dadang, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung mau mengutarakannya itu kemana. Kira-kira Pak Dadang ada waktu? Mohon maaf ya Pak ya, jika seandainya saya mengganggu. Insya Allah ada waktu Bu. Silakan Bu Dewi yang mau cerita apa dan jangan sungkan ya Bu. Bu Dewi tidak mengganggu kok. Ya Pak, terima kasih. Ini Pak Dadang, akhir-akhir ini saya itu merasa murid di kelas saya itu kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya juga dalam mengumpulkan tugasnya itu hanya 60% yang mengumpulkan Pak dari jumlah murid yang ada di kelas saya. Jadi menurut Bu Dewi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusias murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Bu Dewi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu nih Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu ada ada dua Pak. Dari yang pertama itu pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan Pak. Terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Nah, untuk yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya supaya mereka itu memberikan pendapatnya gitu Pak. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu nih Bu? Kalau menurut saya, murid-murid itu mungkin menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan mungkin ya Pak ya. Wah, sangat sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa asik kan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya itu pembelajarannya itu harus
berpusat pada murid. Nah, nanti murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Karena kan nanti itu akan ada ice breaking atau game supaya pembelajarannya itu nanti lebih menarik, Pak. Oke, oke. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak apa ya, Pak? Jadi dalam mengisi pertanyaan dan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam serta pembelajarannya juga kurang mengasihkan, jadi mereka malas untuk mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Oh iya, iya, iya. Kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Eh, Saya itu biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Oh iya, iya, iya. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Bu? Eh, saya pikir itu ada, Pak. Selain saya menggunakan buku teks, saya juga biasanya itu mencari video-video dari YouTube atau artikel di blog yang ada di internet. Saya juga menggunakan aplikasi yang sedang ngetrend itu, Pak, seperti TikTok, gitu, Pak. Oh, nah betul sekali Bu. Saya yakin apabila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Untuk rencananya nanti yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Dan nanti yang kedua, saya akan memberikan tugasnya itu tidak terlalu banyak, Pak. Kemudian bentuk tugasnya itu juga nanti saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nanti itu saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya, Pak ya. Sehingga murid itu nanti tidak terkesan dipaksa dalam belajar. Nanti mereka akan senang dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu nih ke depan nih? Untuk komitmen saya, nanti itu saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar, supaya bisa mengeksplor materi-materi, dan nantinya murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya nanti itu akan membuat murid-murid itu senang dalam belajar dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa unsur paksaan. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu, nggih. Ya Pak, terima kasih Pak Dadang atas waktunya. Dengan sharing ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Amin. Amin, amin, Bu. Nggih, nggih, Bu, sama-sama. Dengan kita berbagi pengetahuan, maka semakin luas pengetahuan kita tentang apa yang telah kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas solusinya dan masukannya. Selanjutnya saya mohon pamit Pak. Nggih, Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak Dadang.
Waalaikumsalam, Bu Dwi. Baik. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam, Pak Yuli. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana proses coaching tadi, Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah lancar ya, Pak. Jadi Bapak sudah selesai melaksanakan proses coaching ya, Pak. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Dadang. Dan ini adalah tahap pasca observasi ya, Pak. Iya, Pak. Jadi Bapak sudah selesai melaksanakan proses coaching bersama coachingnya. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak terkait dengan kompetensi coaching setelah Bapak melaksanakan proses coaching dengan coachingnya? Saya melakukan kegiatan coaching bersama coach dan saya menilai diri sendiri. Menurut pendapat saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini berdasarkan alur tirta. Mulai dari saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi menurut Pak Dadang sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alutita ya Pak. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya tentang proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Dari hasil pengamatan saya, proses coaching Bapak berjalan dengan lancar antara Bapak dengan coachingnya. Kemudian alutita sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian Bapak sudah berusaha menggali Koci dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Koci juga merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah melihat risiko Kocinya sudah ada. Jadi alhamdulillah menurut saya semuanya sudah baik sesuai dengan alutita dan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Setelah saya mendengarkan hasil pengamatan dari Bapak tadi, bagaimana menurut Bapak? Setelah mendengarkan hasil dari pemaparan dan pengamatan Bapak tentang kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, yaitu justru saya merasa senang, Pak, tentang kegiatan coaching yang sudah saya lakukan ini. Sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Tetapi saya juga masih merasa banyak kekurangan, perlu latihan lagi sehingga saya merasa terbiasa nantinya untuk melakukan kegiatan coaching bersama rekan-rekan yang lain, Pak. Oke, begitu ya Pak. Menurut Bapak, setelah selesai proses coaching ini, adakah rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk kedepannya, Pak? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan pasti ada. Yang akan saya lakukan yaitu yang pertama terus berlatih melakukan coaching sehingga saya terbiasa bisa menggali atau mengekspor ide-ide dari si coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, kemudian saya harus terbiasa untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa memancing atau mengeksplor kemampuan dan tanggung jawab dari coach, Pak.
Oke, luar biasa Pak Dadang. Jadi Bapak akan terus berlatih melaksanakan coaching sehingga terbiasa bisa menggali atau mengeksplor ide-ide dari si coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian saya harus terbiasa untuk bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa memancing atau mengeksplor kemampuan dan tanggung jawab coach. Baik Pak, sebelum saya akhiri, ada lagi yang akan Bapak sampaikan? Tidak ada, Pak. Insya Allah tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini ya Pak Dadang. Semoga tetap semangat, kemudian terus dalam belajar dan berlatih ya Pak. Terima kasih juga ya Pak. Sama-sama, Pak. Sukses selalu ya Pak Dadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Dadang. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Jadi, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait praktik coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi, hari ini di sini saya sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal yang akan disampaikan kepada Ibu nanti ya. Nanti saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik. Adapun rubriknya nanti itu adalah saya akan mengamati apakah proses coaching itu sesuai dengan alur tirta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching. Dan bagaimana coach merespon atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu nanti. Saya juga akan melihat apakah prinsip coaching sudah berjalan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti, seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, sebelum lanjut ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching? Yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi Pak. Yang pertama itu dari presence, kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kalau boleh tahu, di antara 3 kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu? Kalau menurut saya nanti itu dari ketiganya yang akan saya kembangkan itu ada 2 Pak. Yang pertama dari mengajukan pertanyaan yang berbobot dan yang kedua itu mendengarkan secara aktif Pak. Oke, jadi untuk lebih spesifik, Ibu akan mengambil 2 kompetensi saja ya Bu ya. Kemudian terkait dengan indikator. Jadi nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang Ibu harapkan?
Saat coaching nanti, indikator yang saya harapkan yaitu nanti coach itu bisa menggali atau mengeksplor ide-ide yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang coach hadapi. Ini kita sudah di ujung sesi ya, Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Tetapi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya, Bu. Kita akan membahas kembali seperti apa proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu. Bisa ya, Bu ya? Ya bisa, Pak. Oke, kalau begitu silakan Ibu langsung melakukan proses coaching dengan coaching. Semoga lancar dan semoga berhasil ya, Bu. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Yuli. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Gimana Ibu kabarnya juga? Alhamdulillah, Pak. Saya juga kabarnya baik. Senang mendengarnya. Saya amati Pak Yuli ini lagi tidak ceria ya, Pak ya. Apa ada masalah, Pak? Lah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Eh, saya ada waktu, Pak. Jangan sungkan kalau Pak Yuli mau tidak mengganggu, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu, Pak, untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak itu? Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Pak? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Bu. Baik, Pak. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan selain dari ketenangan? Untuk saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Itu ya, Pak ya. Nah, semoga nanti kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya, Pak ya. Silakan coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak hadapi permasalahannya, Pak. Jadi seperti ini Bu, beberapa hari yang lalu kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah Bu. Oh, ternyata itu permasalahannya ya, Pak ya. Lalu kira-kira yang membuat Pak Dadang itu mendapat teguran dari kepala sekolah itu apa ya, Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalah itu tidak serius banget sih Bu. Tidak seriusnya seperti apa itu, Pak? Itu loh Bu, kepala sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan loh Bu. Oh, tentang proses mengajar yang bagaimana, Pak?
Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga bisa kepala sekolahnya mengkritik Bapak seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan dan sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan. Begitu ya Pak ya. Kalau boleh saya bertanya, selama ini Pak Yuli itu dalam kegiatan proses belajarnya apa yang Bapak lakukan Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Ya, Kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. oh begitu ya Pak ya. Bapak sudah menayangkan video-video dan mengambil sumber buku dari perpustakaan. Nah, kalau boleh tahu, mengapa Bapak itu tidak menggunakan buku teks, Pak? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Seperti itu, Bu. Oh, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat Bapak itu mengajar menggunakan sumber-sumber yang Bapak gunakan itu? Apakah hasilnya itu berbeda, Pak? Oh iya, betul, betul juga Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana gitu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Betul Bu. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah itu supaya Bapak itu menggunakan apa? Gunakan buku teks sebagai sumber belajar Bapak. Mungkin saya pikir ada benar juga gitu. Bu. Ya Pak, setelah Bapak cerita bagaimana perasaannya Bapak sekarang? Saya ya senang, terima kasih Ibu. Terus terang saya sudah merasa nyaman dan lega. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Ibu. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga saya kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya belum begitu fokus terhadap pekerjaan juga, Bu. Berarti Bapak masih terus kepikiran ya Pak ya dan belum fokus dengan pekerjaan ya Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak itu Oke, masih sedikit resah? Jadi sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman saya, Bu. Saya merasa malu dan resah kalau teman-teman saya juga mempermasalahkan hal ini di kemudian hari. Oh, jadi jika saya simpulkan ya Pak ya, yang membuat Bapak itu tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak ya, karena Bapak tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar dan ketika kepala sekolah itu memperingatkan Bapak, kemudian Bapak memberikan argumen sehingga kepala sekolahnya merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Oke, betul Ibu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah di depan teman-teman saya tidak gitu.
Jadi kalau menurut saya, masalah ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya, misalnya Bapak dipanggil oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga nanti akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam belajar. Oke, mudah-mudahan gitu, Bu. Ya Pak Dadang, amin. Selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini, lalu apa rencana Bapak? Ya, Bu, saya berniat akan menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya Pak, berarti nanti Bapak akan menemui Bapak Kepala Sekolah ya. Lalu kira-kira Pak, apakah masih ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Saya berencana juga untuk meminta saran kepala sekolah bagaimana proses belajar mengajar yang baik, Bu. Oh, jadi nanti Bapak akan meminta saran ya kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya Pak, selanjutnya itu proses kegiatan belajar Bapak selanjutnya bagaimana Pak? Ya, Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para muridnya, Bu. Jadi Bapak nanti akan menggunakan tes dan juga tetap menggunakan sumber-sumber yang lain ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Untuk langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus dan saya setuju dengan ide yang Bapak berikan. Oke, sebelah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Ya Pak, Alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur karena sekarang Bapak sudah merasa lega dan terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi itu, komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Baik Ibu, mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dan proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap beliau, Bu, untuk membicarakan hal tersebut. Oke Pak. Lalu untuk melaksanakan komitmen itu, apakah Bapak itu membutuhkan dukungan dari yang lain, Pak? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, kemudian sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide bagus sekali ya, Pak ya. Semoga semuanya nanti bisa terselesaikan dan Bapak bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Oke, amin, 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 ya rabbal alamin, Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, Bu. Baik saran-saran maupun masukan, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita, Ibu. Ya, Pak, sama-sama. Amin ya robbal alamin.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kepada Ibu Dwiyanti. Selanjutnya saya mohon pamit, Ibu. Oke, Pak, silahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Dadang. Ya, apa kabar, Bu nih? Alhamdulillah. Baik, Pak. Bagaimana proses coaching tadi, Bu? Berjalan lancar kan? Alhamdulillah lancar, Pak, coaching hari ini. Alhamdulillah lancar ya, Bu ya. Jadi Ibu sudah selesai melaksanakan proses coaching. Saya ada beberapa pertanyaan nih, Bu, yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Dan ini adalah tahap pasca observasi. Ya, Pak, silahkan. Jadi Ibu sudah selesai melaksanakan proses coaching bersama Coach. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah itu melaksanakan proses coaching dengan coach? Setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama coaching, dan saya menilai diri sendiri, menurut pendapat saya itu sudah melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur Tirta, mulai dari saya menanyakan tujuan, identitas masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi menurut Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur Tirta ya, Bu ya. Nah, sekarang boleh saya sampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya tentang proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Dari hasil pengamatan saya, yang pertama nih, proses coaching berjalan lancar antara Ibu dan coach. Yang kedua, alur Tirta sudah berjalan sesuai alurnya ya, Bu. Yang ketiga, Ibu sudah berusaha menggali Koci dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Koci juga merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan juga. Yang keempat, saya juga sudah melihat prinsip Koci yang sudah ada. Jadi alhamdulillah menurut saya semuanya sudah baik sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Setelah saya mendengarkan hasil pengamatan dari saya, bagaimana menurut Ibu nih? Setelah saya mendengarkan hasil dari pemaparan dan pengamatan Bapak tentang kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, saya justru merasa tenang, Pak. Ternyata apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, tetapi saya juga masih merasa banyak kekurangan, Pak. Perlu latihan lagi sehingga saya merasa terbiasa nantinya untuk melakukan kegiatan coaching bersama dengan rekan-rekan yang lain. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu setelah selesai proses coaching ini, adakah rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk kedepannya Bu? Eh, Untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan nantinya itu saya akan terus berlatih, melakukan coaching, sehingga saya terbiasa untuk menggali atau mengeksplor ide-ide dari si coaching, supaya coachingnya nanti itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan nanti saya harus terbiasa untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, untuk bisa memancing atau mengeksplor kemampuan dan tanggung jawab coachingnya.
Oke, luar biasa, Bu. Jadi, Ibu akan terus berlatih melakukan coaching sehingga terbiasa bisa menggali atau mengeksplor ide-ide dari si coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu harus terbiasa untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa memancing atau mengeksplor kemampuan dan tanggung jawab coach. Baik Bu, sebelum saya akhiri, ada lagi yang akan Ibu sampaikan nih? Sudah cukup ya Pak, tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini saja ya Bu ya. Semoga Ibu tetap semangat dalam belajar dan berlatih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Sukses selalu ya Bu ya. Dah Bu, Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam Pak.